Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Harapan Bu Guru kalian tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anakku, Bu Guru hari ini akan menyampaikan pembelajaran 5 dan 6 subtema 2. Siap anak-anakku? Mari kita mulai. Di sini yang pertama, Bu Guru akan menceritakan atau menerangkan tentang menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan kain batik. Anak-anakku, di sini Bu Guru hanya memfotokan, nanti kalian bisa membaca sendiri di buku tema kalian tentang pengembangan teknologi produksi pada proses pembuatan kain batik. Dari pertemuan pertama, kedua, Bu Guru menyampaikan tentang bahan dasar pembuatan pakaian. Bahan dasar pembuatan pakaian yaitu bisa dari kapas, bisa dari rami, yang akhirnya dipintal menjadi benang, benang akhirnya ditenun atau dipintal menjadi kain, kain dijahit akhirnya menjadi pakaian. Nah, setelah jadi pakaian, timbul atau menjadi bermacam-macam atau berjenis-jenis pakaian. Selain bermacam-macam jenis pakaian, pakaian pun akan muncul juga yaitu pakaian dari kain batik. Nah, di sini nanti kalian bisa membaca sendiri bagaimana tentang perjalanan atau cara membuat kain batik atau membuat motif pada kain polos yang diberi motif batik, dan kapan waktu kain batik itu dipakai. Kalian baca di sini ya nak ya. Dari bacaan di atas yang kalian baca tadi, di situ akan Bu Guru sampaikan tentang macam-macam kalimat tanya dan penggunaannya. Jadi setelah kalian membaca paragraf di atas tadi, di situ kalian pasti akan menemukan ada kata apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, itu namanya kata tanya. Nah, di sini Bu Guru akan menyampaikan atau menerangkan tentang macam-macam kata tanya dan penggunaannya. Nah, macam kata tanya di sini nomor 1 apa? Nih, kata tanya apa dipakai atau digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, untuk menanyakan sesuatu menggunakan kata tanya apa. Yang kedua, siapa? Nah, siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Kapan? Nomor 3, kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Di mana? Nih, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Bagaimana? Untuk menanyakan cara. Nah, di sini Bu Guru akan memberi contoh tentang penggunaan kata tanya. Di sini ada apa? Nah, ini untuk menanyakan sesuatu. Nah, di sini bisa apa bahan dasar membuat pakaian. Nah, anak-anakku, jangan lupa atau ingat dalam membuat kalimat tanya, kalian harus membubuhkan atau disertai dengan kata tanya atau tanda tanya yang seperti ini. Jadi, setelah kalian membuat kalimat tanya, apa bahan dasar membuat pakaian? Terakhirnya bukan tanda titik untuk mengakhiri kalimatnya, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini seperti ini yang seperti seperti huruf S, ini namanya tanda tanya. Jadi, kalau membuat kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Tandanya seperti ini. Terus yang kedua, bisa siapa untuk menanyakan nama orang. Siapakah nama ibumu? Nah, itu kalian diakhiri dengan tanda tanya. Yang ketiga, kapan?
Kapan kamu mengerjakan tugas? Nah, itu juga diakhiri tanda tanya. Di mana? Di manakah kamu menyimpan pakaian? Nah, di sini diakhiri dengan tanda tanya. Mengapa? Kata tanya mengapa contohnya. Mengapa kamu harus mencuci pakaian? Ya, diberi tanda tanya. Nah, jadi bagaimana? Nah, bagaimanakah seandainya kamu tidak merawat pakaian? Nah, ini diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, dari bacaan yang kalian baca tadi, di situ terdapat macam-macam kata tanya. Nah, di sini Bu Guru menyimpulkan dari bacaan itu ada beberapa kata tanya dan Bu Guru melengkapi sekalian dan memberi contoh. Nah, ini. Paham ya, Nak ya? Kita lanjutkan. Nah, setelah Bu Guru menyampaikan bacaan dan memberi contoh kalimat tanya, nah, kalian mempunyai tugas. Nah, tugasnya ada di buku kalian. Nah, di situ setelah Bu Guru kasih contoh tadi, kalian kerjakan, di bawahnya tadi kan ada tugas. Mari beraktivitas 1 yang di buku kalian, ayo kerjakan dengan baik, yaitu pada halaman 51 sampai 52, nomor 1 sampai 5, kalian tulis jawabnya saja. Ya, Nak ya, ditulis jawabnya saja nomor 1 sampai 5. Setelah selesai, difoto dan dikirim ke link yang sudah disediakan. Sekali lagi, tugas hari ini adalah mengerjakan halaman 51 sampai halaman 52, nomor 1 sampai 5. Langsung jawabnya ditulis dengan pakai pulpen ya, Nak ya. Kemudian difoto dan dikirim ke link yang sudah tersedia. Itu tugas hari ini. Guru lanjutkan. Setelah kalian membaca paragraf dan setelah belajar tentang kata tanya, di sini Bu Guru akan menceritakan kembali tentang keberagaman pekerjaan. Kalau kemarin Bu Guru menyampaikan tentang keberagaman pekerjaan, warna, dan jenis pakaian. Nah, di sini Bu Guru akan menceritakan atau keberagaman pekerjaan. Nah, ini. Nah, di sini kalian juga bisa membaca sendiri pada buku kalian. Nah, di sini Bu Guru hanya menampilkan saja, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri. Ya, ini menceritakan keberagaman pekerjaan. Nah, setelah kalian baca, nanti ada hubungannya dengannya. Kita masuk ke pelajaran matematika yang melanjutkan kemarin kita menentukan simetri lipat dan asimetri pada bangun datar. Nah, sekarang kita melanjutkan ke simetri putar pada bangun datar. Kalau kemarin lipat atau ditekuk. Kalau mudah diingatnya ditekuk. Kalau sekarang simetri putar atau diputar pada bangun datar. Nah, di sini yang Bu Guru contohkan, di sini pada bangun datar persegi panjang. Nah, di sini, nah ini ada, ini persegi panjang, persegi. Nah, di sini. Bangun datar di atas adalah persegi panjang. Persegi panjang diputar menurut titik pusatnya sebanyak 1 kali putaran. Dalam 1 kali putaran, persegi panjang menempati bingkainya sebanyak 2 kali. Jadi, persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Jadi, ini ya, Nak ya, ini diputar dari titik pusatnya diputar, nanti bisa ketemu sama, bentuknya sama, pas. Nah, itu yang ke-1. Nanti diputar lagi bisa menemukan. Nah, dengan catatan ini kalian titik-titiknya kalian paskan dulu. Titik di titik A, titik B, titik C kalian samakan. Kita lanjutkan. Nah, yang tadi pada persegi, sekarang pada segitiga. Bangun datar pada gambar segitiga sama kaki
Segitiga sama kaki diputar menurut titik pusat. Seperti tadi ya nak ya, seperti pada bangun persegi tadi, diputar pada putarannya titik putar. Dalam satu kali putaran segitiga sama kaki hanya dapat menempati bingkainya sebanyak satu kali. Jadi, berdasarkan uraian tentang simetri putar, segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Nah, jadi segitiga sama kaki tidak mempunyai simetri putar. Nanti kalian praktekkan bisa dengan cara mungkin membuat bangun segitiga sama kaki, digunting, kemudian diputar, juga bisa untuk lebih mudahnya. Persegi juga membuat gambar persegi, dipotong, digunting, terus diputar pada titiknya sesuai dengan bacaannya, nanti dipraktekkan nanti akan lebih jelas ya nak ya. Nah, dari penyampaian Bu Guru persegi dan segitiga sama kaki tadi, di sini juga perhatikan tabel. Perhatikan tabel nama bangun datar dan banyak simetri putar yang dimiliki. Nah, di sini Bu Guru memberi tabel. Nanti kalian coba untuk kegiatan di rumah, kalian menggambar persegi, terus kemudian diputar, dipaskan pada titik pusatnya. Nah, nanti akan kalian menemukan bangun persegi, dicoba trapesium, belah ketupat, lingkaran, segi 5 beraturan. Nah, ini banyaknya simetri putar. Kalau persegi 4, trapesium 0, belah ketupat 2, lingkaran tak terhingga itu banyak sekali ya nak ya. Segi 5 beraturan, itu ada 5. Nanti bisa kalian untuk kegiatan di rumah dibantu dengan kakak atau mungkin ibu nanti bisa mencoba mempraktekannya, menentukan simetri putar. Setelah itu, Bu Guru menyampaikan informasi perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan kain tenun. Nih nak ya, kalian baca di buku paket kalian dengan judul Perkembangan Teknologi Produksi pada Proses Pembuatan Kain Tenun. Nah, di sini. Nah, ini kalian baca sendiri prosesnya. Ini ya lumayan, nanti kalian baca untuk lebih jelasnya dan bisa mungkin lebih mudah untuk dipahami. Nah, ya. Nah, kemudian dari proses tadi, nih masih ada simetri, bukan simetri putar. Nah, ini kita lanjutkan. Bangun datar pada gambar diputar sebanyak satu kali. Nah, ini bangun. Nah, ini bangun datar. Nah, ini kalian coba ya nak ya. Nah, seperti ini diputar. Akan menemukan berapa putaran ya. Bingkainya sebanyak 2 kali. Nah, ini bangun datar pada gambar diputar sebanyak 1 kali putaran. Dalam 1 kali putaran, bangun datar dapat menempati bingkainya sebanyak 2 kali. Jadi, bangun datar pada gambar memiliki 2 simetri yang seperti ini ya nak ya. Ini persegi panjang. Nah, bangun yang ini. Nah, ini mempunyai 2 simetri putaran. Nanti bisa dipraktekkan di rumah sendiri. Kemudian kita lanjutkan tentang menceritakan keberagaman cita-cita dan sikap terhadap perbedaan cita-cita. Kemarin ada perbedaan warna kesukaan, perbedaan pekerjaan, juga sekarang perbedaan cita-cita. Anak-anakku, kalian pasti mempunyai cita-cita. Jadi, cita-cita mungkin walaupun kalian dengan kakak, dengan adik, cita-cita kalian juga berbeda-beda, apalagi dengan temanmu satu kelas. Pasti mempunyai cita-cita yang berbeda. Mungkin ada juga yang sama, juga ada. Nah, dalam mencikapi atau terhadap yang berbeda cita-cita, bagaimana? Nah, di sini. Apakah kamu memiliki cita-cita? Apa cita-cita kamu? Cita-cita ada beraneka ragam. Misalnya, nah di sini kita belajar tentang bahan dasar pakaian. Nah, sini ada pekerjaan tenun, ada yang suka tenun, ada yang pengusaha, ada yang ingin jadi pilot, guru, perawat, dokter, dan lain sebagainya. Terus, dari bermacam-macam cita-cita,
Nah, ini kalian tidak boleh saling mengolok, kita saling menghargai pendapat orang lain. Nah, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda cita-citamu? Coba sebutkan sikap terhadap temanmu yang berbeda cita-cita. Nah, sini sikapnya yaitu saling menghormati cita-cita teman. Jadi semua cita-cita itu pasti baik, enak ya. Jadi kita tidak boleh saling mengolok atau menghina. Semua cita-cita itu pasti mulia. Ya, saling menghormati cita-cita teman walaupun berbeda. Yang kedua, tidak mengejek teman walaupun cita-cita juga berbeda. Jadi intinya terhadap perbedaan cita-cita kita harus tetap saling menghormati dan tidak boleh mengejek walaupun berbeda cita-cita. Anak-anakku, dari penyampaian Bu Guru dari depan sampai akhirnya, kiranya Bu Guru akhiri, mungkin kurang lebih jelas atau kurang paham, nanti bisa kalian ulang membuka video atau dengan membuka buku tema kalian. Jangan lupa tugas Bu Guru hari ini adalah menulis kata tanya tadi. Pesan Bu Guru, tetap semangat, tetap belajar, mengerjakan tugas jangan lupa, dan jangan lupa membantu orang tua. Yang tidak kalah pentingnya, sholat 5 waktu tidak boleh ketinggalan. Kiranya Bu Guru mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.